Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Bersyukur pagi hari ini kita jumpa lagi dalam saat teduh bersama. Kita akan merenungkan firman Tuhan dari Doman Saat Teduh 4B GKI Residen Sudirman. Hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 dengan tema Belajar Hidup Rendah Hati. Mari Bapak Ibu kita persiapkan hati dan pikiran kita menyambut firman-Nya. Kita akan bersama-sama memuji Tuhan dari sebuah lagu Kau Mutiara Hatiku. Mari kita pujikan bersama. Bapak Ibu Saudara, kita sering mendengar pernyataan bahwa di zaman sekarang ini banyak orang tidak mau mengalah terhadap orang lain, ingin menonjolkan diri, ingin menjadi yang terutama, dan sebagainya. Ketika keinginan-keinginan tersebut tidak dibarengi dengan kapasitas hidup, dampaknya bukan membuatnya dihormati atau dihargai, namun sebaliknya justru direndahkan dan dipermalukan. Bagaimana agar tidak dipermalukan? Mari kita belajar dari firman Tuhan hari ini. Ayat yang mendasarinya diambil dari Lukas 14 ayat 1, dilanjutkan ayat 7 sampai dengan ayat 14, akan dibacakan oleh Pak Yosa. Mari sebelumnya kita berdoa. Bapa Surgawi, sumber kehidupan kami, terima kasih untuk pagi hari ini. Terima kasih untuk firman yang Tuhan sediakan bagi kami. Bapa, kami mohon beri hikmat setiap kami ketika kami membaca dan merenungkannya. Biarlah kami menjadikan firman ini tuntunan, pelita, bahkan petunjuk bagi hidup kami hari lepas hari. Tolong kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang mendasari renungan kita pada pagi hari ini dari Lukas 14 ayat 1, dilanjutkan ayat 7 sampai dengan 14. Lagi penyembuhan pada hari Sabat. Pada suatu hari Sabat, Yesus datang ke rumah salah seorang pemimpin dari orang-orang Farisi untuk makan di situ. Semua yang hadir mengamati dia dengan seksama. Kemudian ayat yang ke-7 sampai 14, tempat yang paling utama dan yang paling rendah. Karena Yesus melihat bahwa tamu-tamu berusaha menduduki tempat-tempat kehormat, Ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka.
Kalau seorang mengundang engkau ke pesta perkawinan, janganlah duduk di tempat kehormatan, sebab mungkin orang itu telah mengundang seorang yang lebih terhormat daripadamu. Supaya orang itu yang mengundang engkau dan dia jangan datang dan berkata kepadamu, "Berilah tempat ini kepada orang itu," lalu engkau dengan malu harus pergi duduk di tempat yang paling rendah. Tetapi apabila engkau diundang, pergilah duduk di tempat yang paling rendah. Mungkin tuan rumah akan datang dan berkata kepadamu, "Sahabat, silakan duduk di depan." Dan dengan demikian engkau akan menerima hormat di depan mata semua tamu yang lain. Siapa yang harus diundang? Ayat 12. Dan Yesus berkata juga kepada orang yang mengundang dia, "Apabila engkau mengadakan perjamuan siang atau perjamuan malam, janganlah engkau mengundang sahabat-sahabatmu atau saudara-saudaramu atau kaum keluargamu atau tetangga-tetanggamu yang kaya, karena mereka akan membalasnya dengan mengundang engkau pula, dan dengan demikian engkau mendapat balasnya. Tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, dan orang-orang buta. Dan engkau akan berbahagia karena mereka tidak mempunyai apa-apa untuk membalasnya kepadamu. Sebab engkau akan mendapat balasnya pada hari kebangkitan orang-orang benar." Demikian firman Tuhan. Terima kasih Pak Yosa. Bapak Ibu Saudara, Lukas 14 ayat 1 memberitahukan bahwa Yesus sedang bersama-sama dengan pemimpin Farisi yang dikenal sebagai kaum yang sangat mengagungkan tradisi, kesalehan hidup dalam konteks agama Yahudi. Kesediaan Yesus untuk makan bersama-sama dengan golongan Farisi saat itu adalah hendak menunjukkan sikap hidup yang bersumber dari kerendahan hati, bukan pada mempertahankan status, posisi, atau kedudukan yang mengabaikan penerimaan terhadap sesama. Sikap demikian harus dimulai dari kesadaran siapa diri dengan benar. Dalam perumpamaan, Yesus menceritakan tentang bagaimana sikap banyak orang ketika menghadiri undangan perjamuan makan. Tidak sedikit orang yang suka memposisikan diri seolah-olah sebagai orang penting dan terhormat, dengan menduduki tempat-tempat terhormat. Jika apa yang dilakukan itu tidak sesuai dengan kapasitas dirinya, maka ia mungkin akan ditegur atau dipindahkan pada posisi yang lebih rendah. Hal itu tentu sangat memalukan. Hal ini sangat terkait dengan kurangnya sikap kerendahan hati. Yesus menyambung dengan perumpamaan berikut di ayat 12 sampai dengan 14, yaitu ditujukan pada pihak yang merasa diri lebih terhormat. Jika mengadakan suatu perjamuan agar mengundang orang-orang miskin, cacat, lumpuh, dan buta. Dalam hal ini, Yesus hendak mengajarkan bahwa hidup rendah hati adalah ketika melakukan sesuatu yang baik, bukan berharap akan mendapatkan balasan setimpal, tetapi justru melakukan hal-hal baik sebagai suatu ekspresi iman yang mempedulikan, memperhatikan, dan mengasihi, sekalipun tidak akan mendapat balasan dari yang dipedulikan, diperhatikan, dan dikasihi. Inilah nilai hidup dalam kerendahan hati yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Mari kita merenungkan. Bapak, Ibu, Saudara, ketika kita diberi kesempatan untuk melakukan hal-hal baik atau berkesempatan untuk berada di tengah-tengah suatu komunitas, mari lakukan dengan motivasi tidak untuk dihormati atau mendapat balasan setimpal. Dengan bersikap demikian, maka kita sesungguhnya telah menghidupi iman kita dengan sikap rendah hati. Mari kita berdoa.
Ya Tuhan, tolonglah setiap kami agar kami lebih mengedepankan sikap rendah hati dengan mendahulukan orang yang mungkin lebih rendah daripada kami. Tolong kami ya Tuhan untuk bersikap menunjukkan iman kepadamu, kepada sesama kami ketika kami menjalani hidup hari-hari kami. Tolong kami ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, kita bisa merespon firman Tuhan pagi hari ini. Mari kita lebih mengembangkan sikap hidup rendah hati dan membuka ruang hati untuk orang-orang yang lebih membutuhkan perhatian, kepedulian, dan kasih kita. Karena itulah yang dikehendaki Tuhan dalam hidup kita. Tuhan menolong dan memberkati kita semua. Amin.